Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Kerajaan Demak. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Kerajaan Islam Demak di Jawa masa pemerintahan Sultan Trenggana. Eksistensi Sultan Trenggana dalam menyebarkan Islam. Sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, Kerajaan Demak sangat berperan besar dalam proses Islamisasi pada masa itu. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Wilayah kekuasaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Di samping itu, Kerajaan Demak juga memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik, yang berkembang menjadi pelabuhan transito atau penghubung. Namun sayangnya, Kerajaan Demak tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Bisa dipastikan bahwa pada tahun 1546 Kerajaan Demak berakhir. Pati Unus digantikan oleh Trenggana yang dilantik sebagai Sultan oleh Sunan Gunung dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Ia memulai pemerintahan pada tahun 1524 sampai 1546. Pada masa Sultan Demak yang ketiga inilah Islam dikembangkan ke seluruh tanah Jawa, bahkan sampai ke Kalimantan Selatan. Penaklukan Sunda Kelapa berakhir tahun 1527 yang dilakukan oleh gabungan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fadillah Khan. Majapahit dan Tuban jatuh ke bawah kekuasaan Demak diperkirakan pada tahun 1527 itu juga. Kepeloporan Kanjeng Sultan Trenggana dalam memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan patut menjadi suri tauladan. Sejak abad ke-14 di bagian paling timur dari ujung timur Jawa terdapat dua kota negara, yaitu Penarukan dan Blambangan. Boleh jadi Blambangan itu semula namun terletak di sebelah selatan Pegunungan Dieng, yang kini sesuai dengan kota negaranya dinamakan Banyuwangi. Penampakan di pesisir utara konon suatu bandar yang cukup penting. Dapat dimengerti jika Narendra Agung Islam di Demak, Bintoro ingin menyempurnakan itu dengan menduduki ujung timur Jawa. Pasuruan ini pada tahun 1535 sudah diduduki oleh Wadyabala Demak Bintoro. Jumlah prajurit dan kapal yang luas biasa besarnya seperti yang diberitakannya. Mustahil kiranya. Menurut Babat, perang di ujung timur Jawa pada 1546 Masehi merupakan peristiwa bersenjata yang terakhir bagi Kanjeng Sultan Demak Bintoro. Dan sesudah 1546 Masehi, Jawa Tengah memang mulai masa kekacauan. Terjadi perang saudara di antara para penguasa. Masih juga dapat diakui bahwa ekspedisi ke ujung timur Jawa itu karena suatu hal fatal bagi Kanjeng Sultan Trenggana, sehingga ia meninggal dalam pabaratan atau tidak lama sesudah itu. Dengan itu berakhirlah upaya perluasan kekuasaan pusat keistimewaan baru di Jawa Tengah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Kerajaan Demak pada saat kepemimpinan Sultan Trenggana memang betul-betul mengalami masa perluasan ajaran agama Islam.
Hal ini terlihat ketika beliau mampu menampakkan nilai-nilai Islam di Belambangan. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Belambangan merupakan wilayah yang sulit untuk ditaklukkan dan bukan beragama Islam. Perluasan kekuasaan wilayah-wilayah Islam. Sultan Trenggana adalah Sultan Demak yang ketiga, merupakan putra mahkota dari Sultan Fatah. Sultan Trenggana diangkat sebagai Raja Islam dari usia 38 tahun dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar dan berdaulat penuh pada tahun 1521 Masehi. Ini terjadi setelah Sayyidina Pati Unus dalam peperangan melawan Portugis di Malaka. Setelah diangkat menjadi sultan, beliau memperluas wilayah kerajaan Islam Demak ke barat dan ke timur, hingga menaklukkan sisa kekuasaan Majapahit yang paling akhir. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Demak mencapai masa kejayaan. Sultan Trenggana berusaha memperluas daerah kekuasaannya hingga ke daerah Jawa Barat. Pada tahun 1522, kerajaan Demak mengirim pasukannya ke Jawa Barat di bawah pimpinan Fathahillah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasainya antara lain Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Penguasaan terhadap daerah ini bertujuan untuk menggagalkan hubungan antara Portugis dan kerajaan Pajajaran. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh armada Demak pimpinan Fathahillah. Dalam usaha memperluas kekuasaannya ke Jawa Timur, Sultan Trenggana memimpin sendiri pasukannya. Satu persatu daerah Jawa Timur berhasil dikuasai, seperti Madiun, Gresik, Tuban, dan Malang. Akan tetapi ketika menyerang Pasuruan, Muhammad Sultan Trenggana gugur. Usahanya untuk memasukkan kota pelabuhan yang kafir itu ke wilayahnya dengan kekerasan ternyata gagal. Dengan demikian, maka Sultan Trenggana berkuasa selama 25 tahun. Dalam masa pemerintahan Sultan Trenggana semakin berdiri tegak kerajaan Islam Demak. Wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh tanah Jawa, kecuali Belambangan yang berada di ujung timur Jawa dan Pajajaran Jawa Barat. Majapahit, Banten, dan Sunda Kelapa yang telah mengadakan kerjasama dengan Portugis. Trenggana pernah menyerang Panarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai Belambangan. Sunan Gunung Jati membantu dengan mengirimkan gabungan prajurit Cirebon, Banten, dan Jayakarta sebanyak 7.000 orang yang dipimpin Fathahillah. Mandas Pinto bersama 40 orang temannya saat itu ikut serta dalam pasukan Banten. Pasukan Demak sudah mengepung Panarukan selama 30 bulan, tapi belum juga dapat merebut kota itu. Menjelang akhir puncak kepemimpinan beliau, Sultan Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawah pimpinan Sultan Trenggana, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya, seperti merebut Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa dari Pajajaran, serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana. Pada tahun 1527 Masehi, Tuban 157 Masehi, Madiun pada tahun 1529 Masehi, Surabaya dan Pasuruan 1527 Masehi, Malang 1545 Masehi, dan Belambangan. Kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa, dan juga berhasil membebaskan daerah tersebut dari cengkraman kerajaan Syiwo Buddha Pajajaran dan Katolik Portugis pada tahun 1527 Masehi. Sedangkan kerajaan Syiwo Buddha Belambangan ketika hampir saja ditaklukkan pada tahun 1546 Masehi. Panglima Perang Demak waktu itu adalah Fathahillah, pemuda asal Pasai, Sumatera, yang juga menjadi menantu Sultan Trenggana. Sultan Trenggana meninggal pada tahun 1546
dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan, dan kemudian digantikan oleh Sunan Prawoto. Pada tahun 1528, Sultan Trenggana berhasil menaklukkan Wirasari dan juga Tuban dalam tahun yang sama. Penaklukan kemudian dilanjutkan atas Gegelang atau Gelang-Gelang Madiun pada tahun 1529. Medangkung tahun 1530. Surabaya, Pasuruan. Hampir sebagian besar penyerangan terhadap daerah-daerah tersebut dipimpin oleh Sultan Trenggana sendiri. Antara tahun 1541 sampai 1542, Kerajaan Islam Demak menaklukkan Lamongan, Blitar, dan Wonosobo. Gunung Agung yang menjadi sisa-sisa pelarian Majapahit direbut pada tahun 1543. Kemudian Kerajaan Sengguru di Malang yang pernah menyerang Giri Kadaton dikalahkan pada tahun 1545. Ketika Portugis hendak memperluas wilayah jajahannya terhadap wilayah Kerajaan Islam Demak yang lain, Sultan Trenggana memerintahkan Fathahillah untuk segera menyerang Portugis. Awalnya, Fathahillah menghimpun pasukan tambahan di Cirebon, lalu menduduki Banten pada tahun 1526. Sultan Trenggana wafat atau mangkat ditemukan dalam catatan seorang Portugis bernama Fernandes Mendes Pinto. Beliau hidup sampai tahun 1546 dan meninggal pada usia 63 tahun. Dengan demikian, masa pemerintahan Sultan Trenggana mencapai 25 tahun, suatu rentan masa pemerintahan Islam yang sangat lama. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada masa kepemimpinan Sultan Trenggana banyak melakukan ekspansi wilayah yang bertujuan untuk memperluas kekuasaan Islam dan berusaha juga untuk mengislamisasikan masyarakat yang berada di bawah wilayah kekuasaannya. Dan dengan bantuan para pengikut-pengikutnya yang dapat dipercaya dan siap mengabadikan diri untuk, maka masa kejayaan semakin memuncak pada masa kepemimpinan Sultan Trenggana. Kebijakan-kebijakan Sultan Trenggana menguasai dan melakukan Islamisasi. Hubungan Demak dengan Kadipaten Jepara berlangsung dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Sementara itu, Trenggana sendiri berhasil menaklukkan sisa-sisa keraton Mataram, Hadiningrat kuno di pedalaman Jawa Tengah dan juga Singosari, Jawa Timur bagian selatan. Pasuruan dan Panarukan dapat bertahan, sedangkan Blambangan menjadi bagian-bagian dari Keraton Bali yang tetap hidup. Nama pejabat yang berkali-kali disebut di sejarah Jepara ialah Kanjeng Adipati Yunus. Kakek Kanjeng Adipati Yunus ini kelas buruh dari Kalimantan Barat Daya. Dari sana ia pergi ke Malaka untuk mengadu untung dengan bekal keninggaraan yang amat sedikit dan uang yang lebih sedikit lagi. Anaknya yang lahir di Malaka di tahun-tahun kemudian berhasil meraih kekayaan besar dalam perdagangan di Jawa. Akhirnya ia tinggal di Jepara. Pada sekitar tahun 1470 Masehi, buruh yang kaya raya pun berkuasa mutlak di kota pelabuhan itu. Seseorang saudara laki-lakinya, Pati Orop, dijadikan pejabat di Tindunang. Lepara pada waktu itu belum berarti, penduduk 90-100 orang. Pejabat baru ini dapat menarik banyak orang dan berhasil juga memperluas telatah kekuasaannya sampai ke seberang laut, sampai ke Bangka dan tempat-tempat pesisir Kalimantan. Rupanya, ia memiliki banyak kapal jung. Meskipun begitu, ia masih juga mengakui Sultan Demak Bintoro sebagai atasan. Ia dapat memperistri saudara perempuan Pati Morop dan Rembang yang masih kerabatnya juga. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kepemimpinan Sultan Trenggana pada masa itu memang betul melakukan penyebaran agama Islam
karena ia selalu melakukan dakwah Islam di setiap tanah yang sudah ditaklukkan oleh kerajaan Demak tersebut. Ia bukan hanya sekedar menaklukkan lalu membiarkan daerah tersebut tetap memeluk agama yang sudah dianut, melainkan ia juga mengajak masyarakat tersebut untuk memeluk ajaran agama Islam. Membendung perluasan wilayah kekuasaan Portugis. Sementara itu, pada tahun 1511 Masehi, Malaka direbut oleh Raja Muda Portugis, Alfonso Albuquerque. Peristiwa itu menurut Pires menyalakan semangat perang. Oleh karena kini perang akan dilancarkan melawan orang. Kanjeng Adipati Yunus menghubungi Kanjeng Sultan Mahmud Syah dari Malaka yang tinggal gelanggang celongong payu dari orang Portugis. Agaknya ia telah meminang salah seorang putri Kanjeng Sultan Muhammad Syah melalui pernikahan dengan putri seorang sultan. Anak ini menjadi seorang yang sangat disegani. Sekitar pergantian tahun pada tahun 1512 Masehi, dilaksanakanlah seserangan terhadap Malaka yang berakhir dengan hancurnya armada laut dari Jawa. Dari seluruh angkatan laut gabungan, bandar-bandar Jawa Tengah dan Palembang yang kembali hanya 10 kapal jago dan 10 kapal barang. Kanjeng Adipati Yunus memerintahkan supaya sebuah kapal perang jung besar berlapis baja yang sebenarnya dapat diselamatkan dilamparkan di pesisir Jepara dan dibiarkan di situ saja sebagai kenang-kenangan akan perang yang dilancarkannya terhadap bangsa yang paling gagah berani di dunia. Kanjeng Adipati Yunus dari Jepara adalah pejabat penting dari dalam sejarah Jawa. Pangeran Seberang Lor itu ialah Adipati Jepara yang diberi nama Kanjeng Adipati Yunus. Pangeran Seberang Lor ialah nama raja kedua di Demak Bintoro, yang dalam kisahnya tradisi Jawa Barat dinamai Cucu atau Sumangsang. Pangeran Sabrang Lor dan Pangeran Trenggana, raja ketiga di Demak Bintoro, adalah kakak adik. Nama yang disebut pertama, Pangeran Sabrang Lor, berarti dari seberang laut, di sebelah utara. Kakek Kanjeng Adipati Sunan Yusuf berasal dari Kalimantan Barat. Dengan kata-kata seberang laut mungkin juga dimaksud adalah Jepara. Maka hubungan antara nama Pangeran Sabrang Lor tersebut dan Kanjeng Adipati Yunus menjadi makin dekat. Tindakan cucu Sumangsang yang dilakukan oleh Kanjeng Adipati Yunus atau ayahnya. Tindakan itu berupa perluasan kekuasaan ke seberang laut. Cikal bakal terah berkembang bangsaan Cina bernama Cekopo dalam perempat terakhir abad ke-15. Putra Cekopo bernama Cucu Alis Harya Sumangsang Selanpati Rodim hidup sampai sekitar 1504 Masehi. Semula secara nominal masih di bawah kekuasaan seorang Majapahit yang mewakili Raja Majapahit. Anak cucu bernama Trenggana atau Kimas Palembang hidup hingga tahun 1546 Masehi, menyatakan dirinya menjadi Raja Islam dan Kanjeng Sultan yang berdaulat. Ia memperluas setelah Demak, Bintoro ke barat dan ke timur. Adipati Jepang, Kanjeng Adipati Yunus atau diberi gelar Pangeran Sabrang Lor, melancarkan perang laut melawan orang Portugis di Malaka. Konon ia agaknya memerintah di Demak Bintoro mulai 1518 Masehi hingga meninggalnya pada 1521 Masehi. Jepara menjadi kawasan ekonomi yang penting bagi pemasukan keuangan Demak. Kerajaan Islam Demak merupakan lanjutan Kerajaan Majapahit. Sebelum Raja Demak merasa sebagai Raja Islam, merdeka dan memberontak pada kekafiran. Tidak diragukan lagi, sudah sejak abad ke-14 orang Islam tidak asing lagi di kota Kerajaan Majapahit dan di Bandar Bubat.
cerita-cerita Jawa yang memberikan adanya kunjungan menghadap raja ke Keraton Majapahit sebagai kewajiban tiap tahun. Juga bagi para versial yang bernama Islam mengadakan kebenaran juga. Dengan melakukan kunjungan sekaligus dengan jalan demikian, ia tetap menjalani hubungan dengan para pejabat Keraton Majapahit, terutama dengan Patih. Waktu Raja Demak menjadi Raja Islam, merdeka dan menjadi Sultan, tidak ada jalan lain baginya, bahwa banyak bagian dari peradaban lain sebelum zaman Islam telah diambahi alih oleh keraton-keraton Jawa Islam di Jawa Tengah. Terbukti jelas sekali dari kekuasaan Jawa pada zaman saat ini. Dari penjelasan dapat dipahami bahwa Sultan Trenggana mampu mengemban amanah yang cukup besar berkat politik, kecerdasan, keuletan, dan bantuan dari orang-orang kepercayaan Kerajaan Demak. Mampu untuk membendung perluasan wilayah yang dilakukan oleh orang-orang Portugis dan ajaran agama Katolik yang diajarkan oleh orang-orang Portugis mampu dibentung dan diganti dengan ajaran agama Islam. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya pamit undur diri. Rahayu, rahayu, rahayu.